terkait aksi demo tanpa ada sebab ini kan juga banyak sekali yang akan menyebabkan efeknya ekonomi dan juga UMKM ini kan juga berbahaya ya, sehingga memang harapannya untuk Jakarta, Indonesia ini tetap aman. Apalagi kalau berkaca dari tahun lalu begitu ya, saya berharapnya begitu untuk masyarakat Indonesia bersama-sama untuk lebih membaca lagi, aware lagi soal negara yang terjadi di negara Indonesia ini juga. Jangan mudah untuk terprovokasi, apalagi dari sosial media kan banyak banget akun-akun yang kayak mungkin banyak hal-hal yang tidak terjadi tapi itu mengarah ke provokasi seperti itu sih. Harapannya masyarakat bisa memfilter lagi informasi dari media sosial, jangan diterima mentah-mentah karena harus dilihat dulu perkembangannya seperti apa, jangan cepat terpengaruh lah Mas gitu. Apalagi banyak di media sosial itu banyak berita-berita bohong, hoax gitu yang dapat memecah belah bangsa gitu. Jangan sampai ada demo lagi ya, karena ini bakal berdampak juga ke kita, ke masyarakat juga sekitar, dan pastinya jangan sampai ada menimbulkan kericuhan lagi di sekitar kita semua. Udah. Kita lanjutkan diskusi, pemirsa. Saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, masyarakat ini paham bahwa ada harga mahal jika kemudian terprovokasi. Lalu bagaimana bisa membedakan mana yang memang provokasi, mana yang murni aksi untuk mengawal pemerintah? Ya, bagi saya tentu publik sudah sadar mana yang murni ya gerakan itu. Biasanya mahasiswa selalu melakukan konsolidasi dan bisa diketahui kok ada gerakan-gerakan yang sebenarnya di luar jalur itu. Dan pada titik tertentu kami yakin negara juga sudah tahu melalui intelijennya ya apa yang digerakkan, tidak digerakkan, punya motif dan tidak punya motif. Tapi selain berupaya mempengaruhi gerakan masyarakat sipil, sebenarnya banyak kelompok-kelompok yang bisa kita ketahui ada keterlibatan negara juga di dalamnya. Bahkan teklab-teklab mahasiswa itu selalu didatangi oleh aparat-aparat tertentu. Dan bagi kami ya wajar saja karena mungkin negara sedang menjalankan perannya untuk memastikan keamanan. Tapi di titik tertentu kami juga yakin yang sudah punya masalah juga menyusup di dalam gerakan aksi mahasiswa. Tapi kalau negara sendiri saya seperti apa? Perlu menjelaskan sedikit. Perlu dipahami juga bahwa tidak selamanya yang memancing keributan itu adalah orang-orang tertentu. Bisa dari istana, katakanlah daster kuning gitu. Baik, kan dari harusnya, istana tanggapannya seperti apa Bang Hasan? Kalau dari pemerintah, dan itu juga berkali-kali disampaikan oleh Presiden. Bahkan Presiden, ya kami senang ada oposisi. Itu dalam pernyataan terbuka, sehingga ada check and balances buat pemerintah. Terima kasih sudah jadi oposisi, ada pidatonya, silakan lihat arsipnya. Dan pemerintah juga selama ini melihat aksi demonstrasi adalah bagian dari ruang demokrasi. Maksudnya aksi demonstrasinya sendiri dilindungi oleh undang-undang kok. Hak kebebasan berpendapat, hak untuk berorganisasi dilindungi oleh undang-undang dasar. Maksudnya sampai di sana, itu pemerintah komit dengan itu. Memberikan ruang kebebasan untuk berdemonstrasi. Bahkan tidak jarang demonstrasi-demonstrasi diterima oleh misalnya DPR, diterima oleh Menteri Sekretaris Negara. Tapi kan kadang-kadang ada juga kalau diterima sama pejabat tertentu, kemudian dispin. Ngapain sih kamu mau diterima sama pejabat tertentu? Adik-adik mahasiswa kan juga banyak yang main ke tempat saya. Bang, kami sudah demo, tertib, baik-baik, tapi kami ingin menyampaikan sesuatu langsung kepada pejabat, tapi kalau kami ketemu dengan pejabat, kami dimusuhi oleh teman-teman kami sesama mahasiswa misalnya, atau sesama aktivis. Jadi ada juga dilema-dilema seperti itu, sehingga misalnya nggak semua adik-adik mahasiswa misalnya, ketika dibukakan ruang, ayo kita ketemu, nggak mau ketemu. Atau misalnya ketika didatangi ke kampus misalnya, tolak orang itu datang ke kampus gitu. Jadi sebenarnya ruang untuk diskusi, ruang untuk dialog, ruang untuk cross-check, tabayun kalau bahasa agamanya, itu sudah dibuka sangat luas. Baik, kalau kembali kepada konteks demo pada saat ini, munculnya isu-isu demo, sebetulnya antisipasi dari pemerintah sejauh ini bagaimana Bang Hasan? Tentu pemerintah melihat berbagai sisi. Jadi keamanan itu yang paling utama lah. Stabilitas keamanan itu paling utama karena itu dampaknya terhadap perekonomian. Terhadap pandangan investor juga menentukan keyakinan mereka mau masuk ke Indonesia apa tidak. Kalau country risk-nya tinggi,
risiko sebuah negara tinggi, tentu investasi juga akan mikir-mikir masuk ke dalam sebuah negara. Sementara kita sebagai negara yang berpacu dalam pembangunan, tentu nggak bisa menafikan kebutuhan terhadap investasi. Nah ini titik balance-nya harus diterima. Di sisi yang lain, karena kita sudah bersepakat memilih jalur demokrasi, ada ruang kebebasan berpendapat yang juga harus dijaga dan dilindungi. Makanya dari pemerintah, himbauannya selalu, silakan berdemonstrasi. Silahkan sampaikan pendapat, tapi jangan merusak. Baik. Jangan bikin... Masih dibuka ruang untuk bisa berdemonstrasi. Bukan masih dibuka, itu by law harus dibuka. Baik. Apakah sejauh ini ruangan yang diberikan oleh pemerintah ini sudah cukup ideal atau ada yang perlu diperbaiki? Ya tentu banyak hal yang perlu diperbaiki soal kebebasan menyampaikan pendapat ya. Berapa banyak kemudian kawan-kawan yang terdampak dari menyampaikan pendapat itu. Dan itu sangat penting untuk direspons sebaik-baiknya oleh pemerintah. Alat ukurannya kan sudah ada di konstitusi dan undang-undang gitu ya. Nah, jangan kemudian aparat di tingkat bawah kemudian menyalahi perspektif yang lain karena akan timbul gambaran bahwa tindakan aparat adalah perintah dari atas. Nah, kalau bicara soal potensi resiko sehingga kemudian ada pembatasan terhadap hak orang menyampaikan pendapat, Presiden jauh lebih beresiko dalam pidato-pidatonya membuat investor lari ya. Ucapan-ucapannya yang menimbulkan ketidakpastian. Dan itu juga kalau mau ditertibkan harus ditertibkan. Maka himbauan saya kepada Daha Hasan Nazbi, beliau ini kan penasihat Presiden bidang komunikasi. Yang patut dinasihati Daha Hasan adalah Presiden, bukan publiknya. Jadi Presiden bisa memahami apa yang terjadi di lapangan dengan sangat baik. Dan saya bisa pahami ini beban berat bagi seorang Hasan Nazbi ya. Menasihati orang yang sulit dinasihati. Dan karakter Presiden inilah yang harus diperbaiki agar kemudian respon orang bisa ditangkap dengan baik. Orang pun merasa tidak perlu demo lagi karena presidennya sudah menyambut aspirasinya dengan secara baik. Kita minta tanggapan soal itu. Jadi sebetulnya presiden ini sudah menangkap secara utuh belum Bang Hasan? Saya mulai dengan sebuah tanggapan begini. Pernah ada suatu ketika media-media menyandingkan pidato presiden dengan turunnya indeks di bursa saham. Sehingga kemudian ada yang berteori bahwa kalau presiden pidato, maka bursa akan turun. Tapi coba berikan timbangan yang adil dalam 3-4 minggu terakhir. Ketika Presiden juga berpidato hampir tiap hari, tapi bursa positif. Berikan timbangan yang adil. Nah, saya dalam kesempatan ini tidak menasihati masyarakat. Tapi kalau tampil di publik menjelaskan positioning pemerintah. Kalau di dalam rapat kabinet memberikan masukan terhadap pemerintah, tidak hanya presiden tapi juga para menteri, para kepala badan, karena banyak sekali diskusi buat kita untuk menyampaikan sesuatu. Hari ini misalnya baru saja Menko Zulkifli Hasan ada judul yang dibuat untuk pernyataan yang dia tidak bikin. Nah kita harus luruskan itu, harus telepon medianya, Bapak nggak bicara ini loh tadi, Pak Menko nggak bicara, kok judulnya jadi seperti ini. Tapi buat sebagian orang ketika kita berusaha untuk meluruskan itu, pembungkaman ini. Baik. Kok kita dapat telepon ini. Jadi yang kayak begini-begini memang harus ditangani dengan hati-hati. Tapi bukan dalam rangka menasehati publik. Tapi kan kita harus buka sama-sama nih. Pendirian kita misalnya, seberapapun kita berbedanya, di satu titik kita harus ketemu nih. Ketemunya di mana? Di kepentingan nasional, di kepentingan bangsa. Kalaupun misalnya tidak sepakat, kita ini disediakan oleh demokrasi waktu dan ruang untuk berebut kekuasaan. Oke, artinya memang sudah ada timingnya nanti sudah untuk diberikan ruangannya gitu. Dan juga nasihat itu sudah disampaikan pada presiden ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan, pemirsa tetaplah bersama kami di Cover Both Sides. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.